Kali ini saya harus berkata bahwa KPK itu adalah pengecut, sebuah lembaga pemberantasan korupsi, lembaga anti korupsi yang dibangun super body sangat kuat dengan kewenangan yang luar biasa besar. Bahkan KPK bisa menangkap presiden, menangkap siapapun yang dia anggap telah melakukan korupsi, tentu dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Saya kenapa mengatakan KPK ini sekarang pengecut? Kita melihat terkait dengan keluarga Pak Jokowi. Yang pertama saya mau bicara tentang Bobi Nasution dan Kahiyang, anak mantu Pak Jokowi yang disebut di dalam persidangan. Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara yang sekarang menjalani proses persidangan atas tindak pidana korupsi yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bobi dan Kahiyang disebut di dalam persidangan oleh Abdul Ghani Kasubah dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara terkait dengan istilah Blok Medan, di mana yang disebut di Blok Medan itu adalah sebuah wilayah tambang yang kabarnya dimiliki oleh Bobi dan Kahiyang. Tetapi sampai sekarang fakta dan kebenaran apakah memang benar itu milik Kahiyang dan Bobi tidak ada yang tahu. Karena setelah persidangan itu semua diam, semua membisu. Bahkan jaksa dari KPK pun tidak menindaklanjutinya. KPK tak berani? Pengecut? Mungkin iya. Yang kedua, yang terbaru adalah terkait dengan Kaisang. Kaisang menjadi ramai perbincangan belakangan ini karena menggunakan pesawat jet pribadi berangkat ke Amerika bersama Erina Gudono, istrinya. Kita tahu bahwa sudah ada beberapa yang melaporkan ini dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi lagi-lagi KPK bermain drama, melintir kiri, melintir kanan, tidak berani langsung melakukan sebuah tindakan, memanggil Kaisang menjelaskan perihal penggunaan jet pribadi tersebut. Bahkan KPK sempat beralasan bahwa Kaisang itu kan bukan ASN, bukan pejabat. Hei, Kaisang itu anak presiden yang bisa mempengaruhi bapaknya. Makanya anak-anak presiden itu dijaga oleh satuan pengamanan, pasukan pengamanan presiden, pas pampres. Karena apa? Ketika mereka terjadi sesuatu, maka akan bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik presiden. Karena dia akan melindungi keluarganya. Sama ini ketika anak, istri, mantu menerima sesuatu dari pihak lain, dari pengusaha, itu bisa mempengaruhi kebijakan presiden. KPK kenapa jadi pura-pura bodoh, pura-pura tolol? Padahal seharusnya Anda duduk di sana menjadi pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. Itu adalah orang-orang yang mengerti hukum, jago penyelidikan, jago penyidikan. Dan seharusnya tidak perlu bermain drama atau berretorika soal posisi Kaisang, apakah bisa disebut menerima gratifikasi atau tidak. Jelas-jelas sangat bisa. Tapi faktanya sekarang tidak kunjung ada tindakan dari KPK. Inilah dua hal yang terutama saya mau sampaikan mengapa saya sebut KPK pengecut. Belum lagi kalau kita melihat gaya hidup hedonis dari keluarga Pak Jokowi, anak mantunya semua luar biasa. Istrinya sekarang menggunakan barang-barang branded buatan luar. Meskipun Pak Jokowi berkali-kali mengatakan dan mengampanyekan produk lokal, wah hidup sederhana, gaya jangan hedonis. Tetapi mengatur keluarganya sendiri Pak Jokowi ternyata tidak bisa untuk hidup sederhana dan tidak hedon. Jadi percuma bicara panjang lebar. Ini adalah tantangan kepada KPK. Kalau Anda memang masih penegak hukum, kalau Anda memang masih lembaga pemberantasan korupsi, maka lakukanlah tindakan yang sepatutnya. Kalau memang mereka tidak terbukti menerima gratifikasi atau tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, ya sudah selesai. Publik akan menerima itu. Yang tidak diterima publik adalah ketika Anda mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi, tetapi Anda diam sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Itu yang membuat publik marah.
Kalau ternyata mereka tidak terlibat dan bersih, ya sudah selesai, tidak masalah. Jadi publik menunggu KPK supaya tidak menjadi pengecut dan berani mengambil tindakan. Apapun hasil penyelidikannya nanti, silakan, itu akan menjadi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membacakan sebuah cuplikan dari Ferdinand, sikat habis KPK. Kenapa kesalahan Kaisang kalian gak berani ungkap, KPK gak becus? Saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Bubarkan dulu KPK yang orang-orang yang pilihan Jokowi. Bentuk komisi anti rasuah atau KAR yang independen. Tujuannya adalah untuk betul-betul memberantas korupsi di Indonesia agar NKRI bersih dari korupsi. Selanjutnya, jika KPK tidak ada fungsinya, mending dibubarkan saja, sebab dia digaji pakai uang rakyat. KPK cari orang yang merugikan negara, hasto itu tidak merugikan negara. Semua petinggi KPK yang nunjuk Jokowi ya tentu melindungi keluarga Mulyono. Balas budi, bubarkan saja KPK, biarkan rakyat mengadili. Ayo KPK, mana taringmu? Jangan seperti macan ompong. Jangan jadikan hukum seperti waralaba sesuai pesanan. Ini ekspresi saya, Bang Ferdinand. Semoga Indonesia segera benar-benar dipegang kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan keluarga dan golongan rakyat. Mantap Pak Ferdinand, teruskan Pak dalam keadilan, maju terus. Mudah-mudahan Ahok bisa diangkat untuk jadi ketua KPK-nya. Lebih hebat lagi untuk menegakkan keadilan hukum di negara kita ini. KPK dibayar rakyat, gak berani nangkap koruptor yang dekat dengan pemerintahan, memalukan rakyat, rugi membayarkan KPK. KPK adalah Komisi Pelindung Keluarga, jadi jangan harap selain mereka akan bebas. Sebaiknya untuk periode berikutnya, ketua dan komisioner KPK yang menyeleksi dari akademis, jangan DPR atau presiden, supaya jelas kelaminnya. Ini KPK harus tuntut Airlangga, Zulkifli Hasan, Kaisang, Bobi berani enggak? Ayo datang ke KPK. Kalau tidak berani, sudah semua kalian hai KPK. KPK Anda itu disumpah atas nama Tuhan, karena Anda atau tajam ke bawah tumpul ke atas, Anda harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seharusnya KPK itu nggak berpihak kepada pejabat petinggi, berpihaklah kepada Tuhan. Hidup ini nggak lama-lama. Pikiran saya sudah terwakili, Bung Ferdinand. Sehat dan semangat terus, Bung Ferdinand. Jangan berhenti berbicara untuk harga diri dan kedaulatan, kemajuan, kejayaan Indonesia. KPK bubarkan saja kalau nggak berani mengusut keluarga Mulyono. Jangan takut KPK kepada Mulyono, takutlah kepada Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Di dunia dan hanya hampir ngombe, jadi KPK harus berani. Betul Bung, KPK hanya omong-omong, berani hanya kepada lawan politik penguasa, tapi ketika ada kaitannya dengan Wiwi, KPK mingkem dan ngumpet. Makanya Mulyono mengajukan ketua KPK dan dari Mulyono. Parah sampai KPK dibilang pengecut, ditonton sama rakyat Indonesia loh. Percuma ada KPK kalau memang pengecut. Ayo KPK buktikan nyalimu, coba periksa Kaisang. KPK tidak berani tangkap Kaisang karena ketua KPK-nya bukan Pak Ahok. Coba kalau yang jadi ketua KPK-nya Pak Ahok, Jokowi pun sudah ditangkap. Jangankan KPK, presiden dan para pejabat-pejabat pun sampai ke tingkat daerah juga, para penegak hukum sudah sulit untuk dipercaya. Speak up terus Bang Ferdinand. Rakyat butuh pencerdasan akal dan nuraninya agar tidak terus dikebulin penguasa. Kandangkan keluarga sang mantan biar hukum bisa ditegakkan di negeri ini. Ketika lembaga negara telah ditunduk berlutut di hadapan para koruptor dan hanya rakyat yang dapat melakukan, semoga mahasiswa dengan BEM-nya, rakyat dengan pemimpin Bet Nurani dan aparat negara yang masih pada jalur tugas kewajiban bersatu untuk menyelamatkan nusa dan bangsa ini. Kan sudah dikelarin dengan kata-kata nebeng, ya terima aja, pasrah aja, rakyat lagi diajarin untuk bersikap seperti itu. KPK harus dibawa rakyat saja, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ayo kita dukung kebenaran, jangan pilih-pilih bila menangkap
pejabat yang dianggap korupsi. Tangkap semua hal KPK, jangan puli-puli bila tangkap korupsi. Siapapun yang sudah masuk ranah korupsi, tangkap saja, jangan pura-pura tidak tahu. Rakyat sudah tahu kesalahan, tapi kenapa KPK tidak bertindak? Selanjutnya, KPK lembaga pemerintahan yang harus dibubarkan biar rakyat tidak dibikin resah karena tindak hukum tebang pilih. Perlu evaluasi aturan tentang proses prosedur dan mekanisme pemilihan ketua KPK dan MK agar tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena negara kita negara hukum. Memanfaatkan koruptor itu dampak dari sulitnya menegakkan intelektual moral di negeri tercinta Indonesia. Gue udah muak dengan hukum di negeri ini, ditambah banyak rakyat sumber daya manusia rendah. Sampai 100 tahun pun Indonesia nggak akan berubah, apalagi jadi negara maju. Semua KPK harus dicopot Pak Prabowo. Itu KPK-nya nggak becus, kerjanya nggak punya nyali. Jelaslah karena sepertinya pemerintahan belum berubah. Jadi percuma walau kita memiliki pemimpin yang baru, kalau hukum masih seperti sekarang, masih terbang pilih dan ditarik ke arena politik. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.